Ya, Ibu akan absensi kalian ya. Ya, Ibu. Ini saya kata Besi, Hadir, Ibu. Sirnandi Kaimuri, Hadir, Ibu. Rinten Tetrapoi, Hadir, Ibu. Dewan KPI. Hadir, Ibu. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu mau mengecek kedisiplinan kalian ya, karena kita berbicara minggu lalu ya tentang materi norma atau aturan, maka Ibu mau mengecek kedisiplinan kalian terutama dalam mengenakan seragam. Apakah semua sudah mengenakan seragam yang rapi? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah rapi berarti kalian sudah menunjukkan sikap disiplin dalam mengenakan seragam sekolah. Selanjutnya kita akan menyanyi satu lagu nasional mengawali kegiatan pembelajaran di saat ini. Saya bisa pimpin lagu nasional yang akan kita nyanyikan. Ya, Nona Seri, silakan maju pimpin lagu. Kebetulan yang betul sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyi salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Kalian sudah selesai menyanyi salah satu lagu nasional, memberikan semangat bagi kita terutama anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Kepada kalian tentang materi yang sudah didapat minggu yang lalu. Siapa masih ingat materi minggu yang lalu? Saya. Coba Nona Galelia, silakan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, tentang ya, jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Siapa masih ingat pengertian norma? Saya, Ibu. Nona Seri. Pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku. Oke, tentang ya, jadi anak-anak sekalian itulah materi yang dipelajari minggu lalu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang masih berhubungan dengan norma. Saya bisa jawab kira-kira materi apa yang nantinya kita pelajari hari ini? Saya, Ibu. Ibu coba. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak coba perhatikan di depan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di hari ini adalah tentang memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kompetensi dasar ini masih sama dengan kompetensi dasar minggu yang lalu, cuma indikatornya yang berbeda. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari di hari ini adalah tentang menunjukkan perilaku sesuai norma yang berlaku. Nah, kompetensi dasar yang berikut adalah mengampanyekan perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dengan indikator pencapaian kompetensi adalah mempraktekkan perilaku menaati norma dalam lingkungan sekolah. Yang berikut tujuan pembelajaran kita di saat ini ya. Tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning atau yang disingkat dengan PJBL. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku menaati norma di lingkungan sekolah. Ya, anak-anak sekalian, kalau kita belajar tentang perilaku menaati norma di lingkungan sekolah ya, perilaku menaati norma di lingkungan sekolah, saya bisa menyebutkan salah satu contoh
ya perilaku di sekolah yang menunjukkan ketaatannya terhadap aturan di sekolah atau norma yang berlaku. Sama bisa memberikan contoh, salah satu contoh norma yang berlaku di sekolah. Coba ya Putra silakan. Misalnya menghormati orang tua. Oke, tepuk tangan. Sama bisa menyebutkan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Yang berikut lagi, sama bisa menyebutkan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Coba Leviano, yang Leviano. Membantu warga. Ya, tepuk tangan untuk ya, oke anak-anak sekalian. Berikut anak-anak bisa mengamati gambar yang akan ibu tayangkan di depan. Ya, perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, selanjutnya anak-anak akan melihat video. Jadi gambar yang tadi itu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya anak-anak akan melihat atau menonton video. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika membina sikap dan budaya sebagai berikut. 1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. 2. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Anak-anak sekalian sudah boleh melihat gambar dan juga video yang sudah ditayangkan. Anak-anak bisa mengamatinya, ya bisa mengamatinya. Lalu nanti setelah ini akan dibentuk kelompok. Kalian akan dibagi atas 5 kelompok. Dibagi atas 5 kelompok, yang mana masing-masing kelompok akan mengidentifikasi masalah ya tentang norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Oke, anak-anak sekarang bisa membentuk kelompok. 5 kelompok. Atur beda dalam kelompok. Oke, anak-anak sekalian sudah membentuk kelompok. Ibu akan membagi lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja ini anak-anak akan menuliskan masalah yang berhubungan dengan norma yang berlaku di sekolah. Masing-masing kelompok menuliskan satu masalah saja ya, yang berhubungan dengan norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Satu kelompok satu masalah. Dan nanti kalian lihat masalah di lingkungan sekolah ya, yang sering terjadi yang melanggar norma di sekolah. Lalu ini salah satu saja.
satu masalah tulis, lalu sebentar dipresentasikan. Ada upaya apa yang nantinya dilakukan untuk mengatasi masalah yang kalian tulis, ditentukan di sini. Satu. Yang mengeluarkan. Jadi salah satu masalah jangan lupa upaya untuk mengatasi masalah tersebut harus dicantumkan. Oke, waktu diskusi kita selesai. Sudah siap semuanya? Siap, Ibu. Ya, kalau sudah siap semuanya, Ibu memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan di depan dan kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain. Selamat pagi, Bu Guru, saudara teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pokok permasalahan yang berhubungan dengan norma. Permasalahan yang kami angkat adalah berhubungan dengan banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman serta ibu guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 2. Perubahan siswa sering terlambat ke sekolah. Alasan siswa terlambat sampai di sekolah atau masuk kelas disebabkan motif utama yaitu disengaja dan motif indikatif atau tidak disengaja. Motif disengaja terlambat antara lain adalah menghadiri belajar dengan guru tertentu pada awal waktu dan sekolah sering terlambat. Bangun pagi indikatif atau tidak disengaja antara lain. Masalah transportasi mengalami kemacetan di perjalanan kerusakan. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Apakah teman dari kelompok 2 pernah terlambat datang ke sekolah? Ada yang terlambat dan tidak pernah terlambat. Ada yang terlambat karena bangun terlambat. Oke, baik, itu jawaban dari teman kalian. Sekian dan terima kasih. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Masing-masing kelompok juga sudah menemukan masalah yang berhubungan dengan norma di lingkungan sekolah. Nah, pasti tentunya masih ada banyak sekali masalah yang berhubungan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak sudah memilih 5 permasalahan yang telah didiskusikan secara bersama-sama. Dan tadi itu masalah kelompok. Nah, sekarang dari kelima masalah ini anak-anak akan memilih salah satu masalah yang akan dijadikan kajian proyek. Untuk itu masing-masing kelompok salah satu dari kalian bisa ke depan untuk menuliskan masalah yang tadi kalian telah pilih tersebut di papan. Oke, mulai dari kelompok 1. Oke, berikut kelompok 2 boleh menuliskan permasalahannya di sini. Tulis masalah
sekolah yang kalian 10 menit. Kami dari SMP kelas 7 akan mewawancarai mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 WR. Apakah Bapak pernah melakukan sosialisasi tentang tata tertib siswa di sekolah? Iya, sosialisasi biasanya terlaksana itu di sekolah, rutin sekolah untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan tata tertib sekolah. Jadi itu rutin untuk sekolah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai tata tertib sekolah. Ya baik, anak-anak semua sudah boleh mencari informasi dan melakukan wawancara. Selanjutnya Ibu akan memberikan alat atau bahan bagi kalian untuk nantinya menuliskan hasil wawancara kalian di alat atau bahan tersebut, kemudian membacanya di depan, di papan bacaan. Tulis baru gunting. Di sini.
Ini lo bukan ada ada ini sudah kurang begini Pak Mo. Ya anak-anak, baik semua sudah boleh selesai dengan kegiatan pembuatan proyek. Sekarang anak-anak diberi kesempatan untuk memajangnya di papan pajangan. Nah, mulai dari kelompok 1 di depan. Bagi kelompok dipersilakan di depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengan yang sudah ada di papan pajangan. Oke, mulai dari kelompok 1. Hasil wawancara dengan kepala sekolah menyusun masalah adalah banyaknya siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Panggilan kepada orang tua. Terima kasih. Selamat siang, Kak Wedo. Ya, jadi itu hasil paparan dari setiap kelompok dalam hasil wawancaranya tentang peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, apakah teman-teman setuju kita bersepakat membuat tata tertib kelas? Oke, tepuk tangan. Nah, karena kalian sama-sama sudah berkomitmen atau bersepakat untuk membuat tata tertib kelas, maka kesempatan ini kalian berdiskusi untuk membuat tata tertib kelas. Oke, silakan. Oke, jadi dari kajian masalah yang kalian sudah boleh lakukan, terus sudah buat proyek. Nah, dari proyek yang kalian sudah lakukan, kalian sudah menghasilkan satu produk di kelas. Ya, produknya adalah tata tertib di kelas 7. Nah, produknya adalah kalian menghasilkan produk di kelas 7, yaitu tata tertib kelas 7. Nah, untuk itu ketua coba membacakan tata tertib supaya semua teman-teman bisa mendengarkan. Tata tertib siswa kelas 7. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas bertemu guru dan teman. Yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Yang pertama. Ya, jadi hasil produk kita di saat ini dalam kegiatan pembelajaran adalah berhasil membuat peraturan di kelas, ya. Berhasil membuat peraturan di kelas berupa tata tertib siswa kelas 7.
adalah kalian akan diberikan evaluasi atau tes tentang kegiatan yang sudah dilakukan saat ini. Ibu akan berbagi lembar kerja. Ya Ibu. Waktu kalian 15 menit. Iya, Ibu. Oke, waktu selesai. Silakan dikumpulkan di depan. Supaya Ibu menggantikan. Kalian sudah boleh selesai mengerjakan lembaran kerja yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa tugas minggu depan. Tugas minggu depan ya kita masuk dengan materi tentang penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalian bisa pulang belajar untuk persiapan pertemuan minggu yang akan datang. Nah, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita di saat yang hari ini, kita mengakhirinya dengan berdoa. Untuk itu salah satu siswa dipersilakan untuk ke depan memimpin kita dalam doa. Ya, amin. Terima kasih doanya, Nom. Oke, pertemuan kita boleh berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siap.